Sama-sama. Satu, dua, tiga. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Haleluya. Jangan Puji kasih Tuhan. kendor. Jangan kasih kendor. Benar. Puji Tuhan ya. Baik Bapak Ibu. Kita akan masuk ke dalam BW. Ya. Tentunya before work. Make sure join to be worshiper so we can be wise and our life will be wonderful ya. Artinya sebelum bekerja, sebelum beraktivitas, join dulu di BW supaya kita belajar hal yang bijaksana sehingga hidup kita juga akan makin indah. Amin. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa pagi hari ini kuasa-Mu akan Kau nyatakan sehingga kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat, kami tidak takut menanggung beban itu. Bahkan bersama-Mu kami cakap menanggung segala perkara, segala beban yang ada pada kami tidak akan melebihi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar daripada-Mu Yesus, karena Engkau lemah lembut dan rendah hati, maka jiwa kami pun akan mendapatkan ketenangan. Kami mau menaikkan pujian syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, sebagai tanda rasa syukur kami atas penyertaan-Mu. Kami serahkan anak-anak kami yang akan try out. Kami serahkan juga karyawan-karyawati kami yang mungkin dalam perjalanan menuju tempat pekerjaan. Terima kasih Engkau sudah memberikan kami kepercayaan, memimpin perusahaan, memimpin organisasi, bahkan menjadi kepala rumah tangga, bahkan menjadi ibu rumah tangga, bahkan menjadi staf, menjadi pelayan Tuhan dimanapun kami berada dan apapun keadaan kami, bahkan menjadi abdi negara. Kami percaya itu semua adalah campur tangan kasih Tuhan. Ajari kami hari ini sebagai petunjuk dalam kehidupan kami agar kami tidak salah langkah. Terima kasih ya Bapak, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur dan kami siap memuji menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan Bapak Ibu. Baik, kita mau sama-sama naikkan pujian berikut ini ya Bapak Ibu. Ini dia pujiannya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Yesus, kekuatan
pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami angkat tangan kami dan suara kami di tempat kami, Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya bersama-Mu ku lewati semua bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rasakan lawatan-Mu dan memberikan kami damai sejahtera. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan pesan-Mu melalui Roh Kudus-Mu yang telah Kau siratkan dalam impresi hati hamba. Dan hamba yakin dan percaya barang siapa yang mencari wajah Tuhan akan mendapatkan berkat dan berkas-berkas-Nya. Tak tersisa, akan berlimpah-limpah dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih. Saatnya ya kita mau sama-sama melanjutkan
Yang kita lanjutkan, tapi ini sifatnya lebih kepada apa namanya? Ya. Jadi kita lebih kepada lanjutan pasal berikutnya ya Bapak Ibu. Ya. Oke. Kita mau buka ya. Bagi yang saat ini juga sedang berada di rumah, mungkin kalau Anda menyaksikan tayangan ini di siang hari, mungkin Anda sambil makan siang atau Anda sambil masak, atau malam Anda sebelum tidur juga berlaku ya, walaupun kami yang di Zoom lakukan pagi, tapi ini berlaku juga untuk kalau Anda melakukan malam hari. Oke, untuk Bu Laura. Oke. Ya, baik Bapak Ibu sekalian terkasih. Terima kasih Bu Laura, nanti kita akan doakan ya Bu ya. Oke. Yang penting kita harus punya apa Bapak Ibu? Alkitab ya. Jangan lupa Alkitabnya dibuka, lalu siapkan buku catatannya, karena Alkitab ini adalah kitab suci. Umat percaya sebagai pengikut Kristus yang dikatakan sebagai umat Nasrani atau Kristiani, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menebus dosa umat manusia. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Oke. Di 2 Samuel pasal yang 11, Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sama-sama baca 2 Samuel pasal yang 11 ya. Perjanjian Lama. Oke. Daud dan Batsheba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, itu adalah Batsheba, binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Sampai di situ dulu Bapak Ibu. Oke. Ya Bapak Ibu sekalian dan juga saudara-saudari yang mengasihi Tuhan Yesus. Catatan yang pertama nih Bapak Ibu hari ini adalah pada pergantian tahun. Artinya pada pergantian masa ya Bapak Ibu sekalian. Pergantian musim. Pergantian masa jabatan ya. Pergantian musim bekerja dan lain sebagainya ya. Terkadang ketika ada eskalasi dalam kenaikan level seseorang, itu bisa membuat orang itu menjadi nyaman gitu. Karena apa? Karena sudah ada orang yang bisa diandalkan. Kalau kita lihat kan Daud dalam tanda kutip berangkat dari one man show sebenarnya. One man show tapi disertai oleh penyertaan Allah yang hidup. Lalu baru dipertemukan dengan 400 orang yang di goa itu. Masih ingat kan kita udah pernah bahas, kalau Anda tanya yang mana, kalau ada yang bersedia bergabung nih misalnya. Kami sih selalu berdoa selalu ada subscriber baru ya. Amin. Dan suatu saat juga BW ini juga akan bertambah yang di Zoom. Yang mana nanti bisa lihat di salah satu bagian BW kan ada playlistnya. Nah, sampai dia akhirnya ketemu dengan yang namanya Yoab. Dan Yoab ini juga punya adik yang juga perang namanya Abisai. Anda bisa bayangkan ketika seorang pemimpin dikelilingi orang-orang hebat, maka sudah barang tentu seharusnya dia tidak mengurangi apa yang biasa dilakukan oleh para pemimpin lainnya. Ya, ketika musim berperang, ya seharusnya dia tidak menyerahkan kepada panglimanya sekalipun panglimanya ini jago banget gitu.
Artinya apa Bapak Ibu? Hati-hati dengan titik kenyamanan ya. Hati-hati dengan titik kenyamanan. Jadi bersyukurlah kalau Bapak Ibu masih diberikan pergumulan. Karena dari pergumulan itu kita sebenarnya sedang dijaga oleh Tuhan. Amin. Kalau ada sakit, kita tuh lagi dijaga oleh Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak menjaga kita. Jangan pernah Tuhan berpikir, kok Tuhan meninggalkan saya sih? Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan kita. Kitanya yang selalu menjauh dari Tuhan. Bahkan seorang Daud pun juga akhirnya gara-gara menjauh dari Tuhan, dia mulai tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Harusnya dia maju berperang, dia nggak maju berperang. Dia suruh Yoab, ya. Memang mereka menang, mereka memusnahkan Bani Amon, ya, mengepung kota Raba. Tapi Daud tinggal sendirian di Yerusalem. Daud tidak ambil bagian dalam peperangan itu. Ya. Tapi ini juga berlaku nih Bapak Ibu, ini Roh Kudus taruh di dalam hati saya ya Bapak Ibu. Kalau pemimpinnya saja yang berperang, tapi anak buahnya nggak berperang, juga kasihan pemimpinnya. Kalau ketika seorang pemimpin atau seorang atasan rajin berdoa, tapi karyawan-karyawatinya nggak pernah berdoa, kasihan pemimpinnya. Makanya Bapak Ibu, perang di sini bukan berarti harus mengalahkan darah dan daging saja ya. Tapi sebagai orang percaya di era sekarang ini, kita proyeksikan aja ke kehidupan kita sederhananya. Peperangan kita apa sih? Bukan melawan darah dan daging saja, tapi melawan penguasa di udara, penghulu-penghulu setan dan iblis. Ya, darah dan daging ini bukan berarti kita harus memusnahkan darah dan daging orang lain, tapi kedagingan kita ini yang harus kita perangi dan menangkan. Karena musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri gitu. Jadi bukan pasangan kita, bukan anak kita, bukan orang tua kita, bukan menantu kita, dan juga bukan mertua kita. Tapi diri kita sendiri, ini musuh kita yang terbesar itu. Nah, selain darah dan daging ini, juga penghulu setan di udara. Makanya entah Anda sebagai pemimpin di perusahaan, ataupun Anda sebagai pemimpin dalam organisasi, baik bergerak dalam bidang kemanusiaan atau kerohanian, Anda sebagai pemimpin wajib maju berperang setiap kali sebelum Anda beraktivitas, yaitu apa? Berdoa. Minta tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Nah, usahakan untuk menciptakan suasana kebiasaan doa bersama Bapak Ibu. Ini yang Roh Kudus taruh dalam hati saya. Jadi sekalipun misalnya di lingkungan saudara belum ada maksudnya ada yang tidak seiman, kan kita bukan mengajak dia untuk berdoa bagaimana, tapi kita mengajak kesepakatan gitu. Karena kan sama-sama dalam satu perusahaan, apalagi kalau seiman dalam satu pelayanan gereja, adalah sebuah kesalahan dan kekeliruan terbesar kalau berpikir bahwa ini bukan bagian saya untuk berdoa. Mentang-mentang ada pendoa syafaat misalnya. Betul di dalam gereja butuh pendoa syafaat, saya setuju. Tapi fenomena yang terjadi apa? Mentang-mentang ada pendoa syafaat, yang lain nggak mau berdoa. Makanya kalau di OIC semua saya wajibkan untuk berdoa. Karena doa syafaat itu harus menjadi bagian dari kehidupan kita, bukan tugas di gereja saja gitu. Kita bisa hebat di gereja, di keluarga kita berdoa nggak? Makanya di keluarga harus jadi seperti gereja. Ya walaupun mungkin belum semua melakukan itu ya, melakukan kayak mesbah keluarga seperti itu. Saya sampai sekarang masih bergumul terus sama Aboni untuk tetap mendoakan setiap orang-orang yang kami pimpin, yang kami layani juga melakukan sebagaimana yang kami lakukan, yaitu setiap hari harus ada mesbah keluarga. Mesbah keluarga itu adalah benteng, itu ibarat seperti Yerusalemnya kita itu. Benteng yang besar. Jadi mohon izin ada yang bocor ya. Jadi kalau misalnya suami atau anak-anak belum ada yang mau berdoa, kita nggak bisa berpangku tangan. Ya udah nanti Tuhan yang atur, nggak bisa. Mohon izin, maaf ya. Ada kalanya kita harus tegas loh dengan mereka. Ajak mereka berdoa. Sampaikan bahwa ini adalah tugas saya. Karena di sini kita makan periuk yang sama. Saya bekerja, papa bekerja, kamu sekolah, kamu keluar.
Kita nggak bisa saling memegang kendali satu sama lain, tapi kita sama-sama bisa dipegang oleh kendali Tuhan kalau kita sepakat. Itu nggak gampang loh Bapak Ibu. Itu sangat-sangat tidak gampang. Tapi saya mau encourage Anda bahwa itu harus ada dalam kehidupan orang percaya. Kekuatan kita adalah kita harus terus maju dalam peperangan-peperangan kita. Emang nyantai nggak boleh? Sebenarnya nyantai sih boleh-boleh aja. Tapi dalam konteks bagaimana? Kalau nyantainya ujung-ujungnya kebablasan kayak begini nih. Keasikan nyantai. Sudah di luar kenyamanan, dikasihkan nyantai, dia jalan-jalan, dia melihat, dia kepengen, terus dia ambil. Seperti pola ya. Ini pola yang terjadi dalam diri Daud, sehingga dia masuk dalam dosa, dan pola ini bisa terjadi dalam diri saudara dan saya. Untuk itulah kita nih nggak kebal dosa Bapak Ibu. Tetapi ketika kita ada satu hal yang menggoda atau yang membuat kita menjadi tergoda. Tergoda ini bukan berarti harus dengan lawan jenis ya Bapak Ibu ya. Tergoda ini dengan sistem ada apa? Tergoda untuk korupsi, tergoda untuk mengalahkan kompetitor dengan cara yang buruk, tergoda untuk buat gosip supaya kompetitor kita ambruk. Itu kan cara-cara kotor. Kita bisa aja tergoda dengan itu. Karena apa? Kita lihat, wah ini ada prospeknya gede nih. Terus kita ambil. Jadi pola atau pattern dosa itu, dia membuat kita itu mau melihat atau dia akan memperlihatkan di depan kita. Dia mencari keinginan kita itu terpancing apa enggak. Nah ketika kita sudah pengen, ini kalau nggak hati-hati Bapak Ibu, kita pasti ujung-ujungnya apa? Ngambil. Jadi saudara yang terkasih, nyantai-nyantai boleh saja. Anda santai-santai scroll-scroll, boleh-boleh saja. Tapi hati-hati, ketika Anda scroll, itu arahnya kemana? Daripada Anda scroll, lebih baik Anda buat playlist, Anda tentukan Anda mau menonton apa. Karena hari-hari ini hidup tanpa tuntunan dan tanpa arahan ya, nanti salah kaprah. Nggak ada arah dan tujuannya. Ingat Bapak Ibu, kita bukan dalam masa di mana sudah memasuki akhir zaman. Nggak usah khawatir, akhir zaman sedang merangsek mendekati saudara dan saya. Pertanyaannya, siapkah kita ketika akhir zaman itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan? Untuk itu, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bekerja, kita berusaha, kita beribadah, kita memimpin keluarga kita mengayomi suami kita mengasihi anak-anak kita, dan kita juga harus wajib mengasihi dan menghormati pemimpin Bapak Ibu. Karena bagaimana mungkin saudara bisa menghormati Tuhan kalau yang kelihatan aja saudara anggap sepele misalnya. Atau saudara nggak pernah gubris misalnya. Bagaimana saudara mau menggubris pesan Tuhan dan juga teguran Tuhan kalau pemimpin saudara aja? Pemimpin ini macam-macam ya, dari ayah, suami, ya, pemimpin di gereja, termasuk juga pemimpin di organisasi, pemimpin dalam perusahaan, termasuk pemimpin negara kita. Hendaklah kita harus menjaga. Kalau kita lihat sesuatu, jangan mudah kepengen. Supaya kita tidak cepat mengambil. Mengambil bukan berarti ambil untuk kita, tapi mengambil tindakan, mengambil keputusan, mengambil, apalagi mengambil sampai jadi milik kita. Wah, itu nggak boleh itu. Ya. Jadi godaan di sini, dosa di sini bukan berarti harus dengan lawan jenis ya. Tolong kita harus perlebar pandangan kita. Karena jabatan, lahan, karir, belum lagi hasutan orang-orang di sekitar kita, atau orang-orang di sekitar kita nggak menghasut, tapi orang-orang yang ada di sekitar orang-orang terdekat kita itu sering menghasut. Lama-lama dia juga terhasut gitu. Nah kalau kita tidak hati-hati, kita jadi terhasut untuk kepengenan, akhirnya apa? Ambil juga. Ya.
Oh, iya, mohon izin maaf ya. Bang Juara, iya. Baik, terima kasih. Baik, Bu Laura, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kira-kira itu ya Bapak Ibu. Kita mau doakan putranya Bu Laura ya, dan juga kita mau mendoakan siapa lagi nih? Ada pesan masuk nggak? Oh, cuma itu aja ya. Ada hari ini tuh anak-anak lagi Cambridge. Apalagi anak-anak Bapak Ibu. Anak-anak itu harus dibiasakan untuk bukan cuma didoakan tapi ajak mereka untuk berdoa, dan untuk bisa mengajak mereka untuk siap perang itu cuma dengan apa? Dengan membiasakan diri membangun mezbah. Ayo Bapak Ibu, selagi Tuhan masih kesempatan, kasih kekuatan, ya. Memang sih kalau yang di handphone sama yang di teknologi atau di sosmed banyak sekali yang bisa membuat kita itu jadi melihat lalu akhirnya kepincut, lalu kemudian akhirnya ngambil. Nah, ini sekali lagi jangan dalam konteks lawan jenis ya Bapak Ibu ya. Tapi melihat apa? Melihat konten, melihat sesuatu yang sebenarnya tidak membangun, yang sifatnya tuh sebenarnya destruktif, tidak konstruktif gitu. Tidak membangun tapi menghancurkan gitu. Makanya saya berharap dan saya berterima kasih sekali, puji Tuhan. Sekarang subscribernya sudah mulai bertambah, dan saya pengen aja gitu, keinginan saya dan Abuni dan tim yang mengerjakan kayak Pak Martin juga, kami rindu bahwa BW ini bisa menjadi salah satu indikator bahwa masih ada konten yang bisa menjadi panduan dalam hidup ini ya. Di antara konten-konten juga yang lainnya juga positif dan apa. Tapi memang di sini kita tidak akan membicarakan apa yang di luar sana. Mari kita bicarakan diri kita sendiri dulu seperti saat ini. Bagaimana dengan keadaan kita Bapak Ibu? Apakah kita pernah terpincut barang mewah lalu akhirnya kita mulai berpikir bagaimana caranya dan kita menghalalkan segala cara tanpa memikirkan bagaimana suami kita pontang-panting atau istri kita pontang-panting atau keuangan atau tabungan di rumah bagaimana, sehingga kita udah kemomosen. Kemomosen itu artinya sudah ambisi banget, obsesi banget gitu loh, sudah nafsu banget untuk ngambil itu. Apalagi sekarang saya sampaikan dengan tegas, para suami, para istri, jangan sampai terjadi yang di Daud, Betseba terjadi dalam diri kita. Jangan sampai terjadi dalam rumah tangga kita. Ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak Bapak Ibu, saya mau mendoakan Bapak Ibu semua dan juga anak-anak muda dan juga saudara-saudari yang mungkin saat ini menyaksikan dan juga ikut berdoa. Puji Tuhan, kita mau sama-sama taruh tangan di dada ya. Izinkanlah saya berdoa dengan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus menjamah setiap hati yang berdoa dan terbuka di hadapan Tuhan, yang mau mengakui segala kesalahan dan juga kekeliruan yang mungkin baru saja atau baru-baru ini sempat masuk ke dalam pola di mana sudah mulai melihat, sudah mulai timbul keinginan, tapi belum sampai mengambil keputusan dan tindakan bahkan kesimpulan. Saat ini biarlah Roh Kudus akan mengambil alih, darah Kristus membasuh hatimu dan engkau dibebaskan dari keterikatan dan keterpikatan sesuatu yang bisa membuat hidupmu menjauh dari Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, termasuk hamba-Mu. Kami semua tidak ada yang sempurna, tetapi kami bersyukur oleh karena karya penebusan salib-Mu kami disempurnakan. Sempurnakanlah kami supaya kami sebagai orang tua nggak nyantai-nyantai. Kami punya tugas untuk mengajarkan anak-anak. Sebagai bapak kami punya tugas untuk sebagai imam di rumah. Sebagai ibu kami juga punya tugas untuk menolong ketika suami kami belum sanggup. Para ibu bisa menjadi imam untuk mewakili para suami mengajar anak-anak. Ketika kami pulang kerja, bukan berarti kami boleh nyantai-nyantai sembarangan. Kami tetap harus menjaga kehidupan kami. Kami harus menjaga pola pikir kami. Dan mezbah keluarga adalah salah satu cara untuk menjaga itu. Biarlah Tuhan, apa yang telah kami pelajari ini mengingatkan kami. Ketika terbersit atau terpola sesuatu, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami tetap menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus.
semuanya oleh karena campur tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk Bang Juara dan juga yang akan mengambil di pendidikan di Cambridge. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan lindungi, dan Tuhan jaga. Dan Tuhan sertai, sama seperti Engkau menyertai putra-putri kami, Alden dan Talia, dan juga putra-putri yang lainnya Bapak Ibu yang tidak bisa sebut satu persatu. Urapilah generasi kami selanjutnya ini Tuhan. Mereka boleh menggapai apa yang mereka inginkan sesuai dengan cita-cita dan talenta yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau menerima berkat-Mu, tapi kami mau menaikkan syukur kepadamu. Kami mau bersyafaat terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita mau mendoakan. Kami mau mendoakan agar setiap suami dan istri dan keluarga dilindungi oleh darah Kristus. Rumah tangga dipulihkan dan tetap ada damai sejahtera, kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Dijauhkan dari perseteruan, perselingkuhan, dijauhkan dari persoalan rumah tangga yang membawa perceraian. Tuhan, hamba juga berdoa untuk setiap yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang di rumah sakit Tuhan akan pulihkan. Berkati setiap tim dokter yang sedang mengerjakan program kehamilan, bagi yang sedang melakukan promil, kiranya Tuhan menyertai. Dan kami juga berdoa bagi setiap yang rindu mengalami terobosan dalam pekerjaan, rindu mendapatkan pekerjaan, rindu mendapatkan pasangan, rindu mendapat keturunan. Kerinduanmu akan Tuhan jawab. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar lagi kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Ia, maka Ia akan meluruskan segala keinginanmu. Karena Ia Allah yang hidup, Ia tidak akan pernah tidak mendengar dan tidak menjawab doamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk karya salib-Mu. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang tua, jantung mereka sehat, langkah kaki mereka aman, kemana mereka pergi melangkah, malaikat surga menjaga dan menopang. Jadi tidak ada yang jatuh, baik jatuh di kamar mandi, jatuh di jalan, tidak ada yang mengalami seperti itu. Tuhan, bagimu bekerja, berikanlah kepada kami tuntunan-Mu. Dan terima kasih hari ini Tuhan kami ingatkan. Bukan berarti kami nggak boleh santai. Tetapi kalau sudah mulai terpola, ada bagaimana sesuatu yang mencoba menggoda, bahkan jangan sampai diri kami mengizinkan untuk digoda. Digoda oleh konten-konten atau hal-hal yang membuat kami semakin menjauh dari Tuhan. Kami rindu untuk menjadi orang-orang yang diam melekat dalam perlindungan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk tempat di mana kami tinggal, sekolah tempat di mana anak-anak kami mengayam pendidikan, RT, RW, daerah-daerah setempat, wilayah, provinsi, Sabang sampai Merauke, Indonesia. Tuhan jaga dan pelihara, dan kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami juga berdoa bagi Kemelut yang sedang di Timur Tengah, kondisi yang banyak sekali kabar tidak menentu, tapi kami perkatakan, biarlah ada damai sejahtera untuk setiap negara-negara yang ada di Timur Tengah. Ada damai sejahtera di negara-negara sana, sama sebagaimana damai sejahtera Kau limpahkan bagi kami Indonesia. Dan kami siap menerima berkat-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat saudara-saudari, damai sejahtera cinta kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus yang selalu menuntunmu. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau, supaya engkau tahu betul engkau tidak pernah sendirian. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Jadi tidak pernah engkau khawatir, engkau akan selalu diberikan hikmat marifat daripadanya. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu kehidupan masa depan yang indah pada waktunya dan janji-Nya tergenapi. Namun jangan lupa kita juga harus memenuhi setiap perintah-perintah-Nya. Jangan hanya menanti janji-Nya saja. Berkat damai sejahtera bagi kita yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kasih Abuna. Kasih Abuna. Oh, Bapak Ibu mohon izin sebelum kita berpisah ada satu doa lagi boleh? Untuk Bu Acen. Bu Acen hari ini jam 7 mau operasi. Oke Bapak Ibu, kita mau sama-sama yuk satu dalam doa ya Bapak Ibu ya. Bu Acen. Oke. Mari kita satu dalam doa Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sepakat sebelum kami berpisah, namun kami percaya penyertaan Tuhan tidak pernah terpisah dari kami. Sama sebagaimana penyertaan Tuhan selalu menyertai Ibu Acen, kakak dari Ibu Mimi.
Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini beliau harus operasi, biarlah apa yang dilakukan oleh tim dokter semua datang dari tuntunan Roh Kudus-Mu. Amin. Kuasa-Mu Amin. bekerja sehingga pemulihan itu terjadi sempurna, tindakannya juga baik dan tepat dan tidak ada yang salah. Karena Tuhan punya 1001 macam cara untuk menyatakan Yes. kesembuhan dan kuasa-Nya. Terima Amin. kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya operasi berjalan dengan lancar dan tidak Amin. ada gangguan, tidak ada komplikasi. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Coba kita sama-sama lambaikan tangan. Hai, halo Anya. Halo. Shalom Terima Anya. kasih Kak Buna. Ya, shalom Bu Marinas, Kak Aldo, dan juga Bu Lingga, Bu Laura, shalom Bu. Juga Bu Sekar, Bu Sinai. Wah, ini makin rame wajah-wajah di BW channel kita nih. Bu Femi, Bu Rika, Pak Mardani, juga Bu Leli. Ada Pak Jusman, Bu Nancy, Bu Biho, Bu Duma, Bu Lani, Bu Dora Gunawan, hati-hati di jalan. Juga Bu Linda dan Anya. Mana suaranya Anya? Shalom. Halo Anya, shalom. Halo, terima Masih kasih. pagi, masih pagi. Bu Risma, Pak Musa, juga Bu Marta, hati-hati di jalan. Salam buat Pak Ricardo ya, dan juga putra-putranya Bu Helmi, dan juga Bu Elizabeth, Bu Yani, Bu Diana, dan juga Pak Yosep. Salam buat Pak Yosep, Bu Diana, dan Bu Mimi, Bu Teresiali, Pak Hendri Gunawan pasti lagi nyetir. Juga Pak Bu Eva Parada dan juga Bu Kartika, Bu Terima Susilawati, kasih ya dan Bunda. Ibu Eli, dan juga Pak Juara pastinya, Bu Laura, semuanya ya. Tuhan berkati. Ada yang belum saya sebut namanya? Belum, tidak ada ya? Semuanya sudah disebut. Kalau begitu kita ketemu besok pagi ya. Jangan kasih kendor. Selalu sehat. Amin. Tuhan berkati Selalu Bapak Ibu. semangat. Shalom. Terima kasih Bunda, Bye. Abuni, semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Iya, Bu Diana masih utang kesaksian nih. Kita masih tunggu nih kesaksian yang cerita yang supir taksi itu. Besok ya, Bu? Oke, kata Bu Diana. Iya, 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 oke. Saya udah gede ini wajah Ibu nih. Ibu harus kesaksian besok yang di Jogja. Oke ya, Tuhan berkati Bapak Ibu semuanya. God bless ya. Bye. Tetap sehat, tetap semangat. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih ya Bunda. Sama-sama, Bu.